Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan selalu sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran yang Miss akan sampaikan hari ini. Sebelum Miss menjelaskan atau melanjutkan materi terkait himpunan, silahkan kalian siapkan buku paket matematikanya, buku tulis, dan alat tulisnya. Karena nanti mungkin ada beberapa informasi yang Miss akan sampaikan yang tidak ada di PowerPoint. Dan ada beberapa contoh yang mungkin nanti akan Miss berikan selama di video ini. Jadi kalian bisa langsung mencatatnya atau menandai di buku paket kalian. Baik, Miss mulai. Kemarin kita sudah membahas tentang himpunan yaitu operasi biner. Operasi biner yang sudah kalian pelajari itu adalah irisan, gabungan, selisih. Ketiga unsur ini, irisan, gabungan, dan selisih. Operasi biner itu apa? Adalah operasi antara dua unsur sehingga dihasilkan unsur tunggal. Nah, kemarin kita sudah bahas nih 3. Miss review dulu. Irisan. Irisan itu tandanya U terbalik atau kalian kemarin bilangnya N. Kalau dibuat kata-kata itu adalah dan. Kayak gitu. Adalah dan. Nah, misalnya diketahui himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan B. Ada A, B, C, D, dan B, C, D, E. Ingat kalau irisan kita cari anggota yang sama. Anggota yang sama. Maka antara himpunan A dan B, kalau kita irisan berarti cari anggota yang sama. Mana yang sama? C dan D. Karena kenapa? A tidak ada di himpunan B. B tidak ada di himpunan B. Dan F tidak ada di himpunan A. Adanya adalah C dan D. Maka A irisan B adalah buka kurung kurawal C, D tutup kurung kurawal. Nah, bagaimana penggambaran diagram Venn-nya? Nih, Miss review lagi. Kita bikin 2 lingkaran. Ada yang lingkaran hijau ini untuk himpunan A, yang B ini untuk himpunan, lingkaran yang merah ini untuk himpunan B. Nah, untuk hasil dari irisan, kita tulis atau letakkan di tengah. Berarti CD ini. Nah, yang A, lingkaran hijau ini, maka kita tulis sisanya. Sisanya apa? Kita lihat di himpunan A ini, yaitu ada A dan B. Tulislah A dan B. C dan D, kenapa tidak ditulis lagi? Karena dia sudah masuk ke irisannya. Terus lihat yang himpunan B. Maka sisanya apa? Sisanya adalah F. Seperti itu. Maka kita tulis saja F. Nah, jadi bidang arsir yang mana? Karena A irisan B, maka bidang arsirnya yang di tengah ini. Seperti ini. Nah, gitu. Itu untuk irisan. Ingat kan? Baik, Miss lanjut. Nah, jika untuk gabungan, Miss review lagi. Gabungan lambangnya U. Kalau dibuat kata-kata itu adalah atau. Nah, misalnya Miss punya himpunan A, B, C, D juga, B itu C, D, F. Ingat kalau tadi irisan itu kita cari yang sama. Kalau misalnya gabungan itu kita masukkan semua anggota. Masukkan semua anggota. Jadi A gabungan B itu ada A, B, C, D, F. Muncullah pertanyaan, Miss, C-nya kan ada 2 karena ada 2 himpunan. D-nya kan ada 2 karena ada 2 himpunan. Ingat ketentuan dari himpunan. Acak, penempatan anggotanya acak itu boleh. Anggota acak, jadi penulisannya acak itu diperbolehkan. Tetapi penulisan berulang
itu tidak boleh. Jadi misalnya kita tuliskan, tulis baru di sini misalnya A gabungan B. Buka kurung kurawal ada A, B, C, D, terus C, D, F. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena C-nya berulang, D-nya berulang. Jadi cukup satu saja yang dituliskan. Ya, seperti itu. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya bagaimana? Nah, ini tetap berhimpit karena ada anggota yang sama, tapi hanya beda arsirannya. Kalau tadi arsirannya hanya ada di tengah, di anggota yang beririsan atau berhimpit. Kalau gabungan, kita arsir semua. Kayak gitu. Nah, itu gabungan. Terus kalau selisih, bisa lambangnya itu negatif atau min, dan kalau diubah menjadi kata itu dan, mirip seperti irisan. Contoh ada himpunan A, anggotanya A, B, C, D. Himpunan B itu ada C, D, F. Maka bagaimana? Kita coret dulu yang sama. Nah, setelah itu baru kita masukkan. Pilihlah sisa dari anggota A-nya saja. Berarti sisanya siapa? A dan B. Kenapa F tidak dimasukkan? Karena dia anggota himpunan B. Maka kalau selisih, itu masukkan sisa anggota dari himpunan yang kita cari selisihnya. Himpunan yang dicari selisihnya. Selisih. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya A selisih B, maka kita tulis himpunan A-nya saja. Nah, penggambaran diagram Venn-nya tetap sama, tetap berhimpit lingkarannya. Karena kenapa? Karena ada anggota himpunan yang beririsan atau sama. Nah, penulisannya pun sama. Berarti sisa anggota A itu ada A dan B, sisa anggota himpunan B ada F. Yang beda apa? Pengarsirannya saja. Karena A min B, maka yang diarsir adalah cukup sisa dari himpunan A. Seperti ini. Kasusnya bagaimana kalau B min A? Berarti apa? Lihat, kita hapus dulu atau kita coret dulu yang sama, berarti C, D, kita coret. Nah, maka sisa himpunan B, karena B yang dicari selisihnya, maka masukkan sisa anggotanya. Anggotanya siapa? F. Seperti itu. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada. A dan B kenapa nggak masuk? Karena dia anggota himpunan A. Maka kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, tetap berhimpit ya ini. Ini adalah himpunan B. Ini untuk lingkaran A. Berarti di sini C, D. Ini sisa F, ini sisa A, B. Mana maka yang diarsir? Karena kita mau nyari selisih yang B, maka yang diarsir adalah bagian lingkaran himpunan B. Bisa dipahami ya untuk selisih. Lanjut. Nanti kalian bisa ulang lagi videonya. Nah, perkalian bagaimana? Contoh, Miss punya himpunan A dan B. A itu ada A, B, C, dan B itu adalah C, D, F. Kalau misalnya perkalian, kita lihat dari N-nya atau jumlah anggota. Maka N dari himpunan A adalah 3. Dari mana? Yaitu kita hitung aja jumlah anggotanya. Ada 1, 2, 3. N untuk himpunan B ada berapa? Ada 3. Lihat. Kita hitung. 1, 2, 3. Kayak gini. Maka A kali B sebenarnya harusnya kita jodohkan nih. A pasangkan dengan C, B pasangkan dengan A pasangkan dengan D, A pasangkan dengan F, B pasangkan dengan C, dan seterusnya.
Kalau misalnya anggota himpunannya semakin banyak, maka ini deretnya akan semakin banyak. Benar nggak? Deret semakin banyak. Maka bagaimana cara yang mudah? Cara yang mudah adalah kita gunakan jumlah anggotanya. Ini tadi nih, jumlah anggota. Maka N dalam kurung A kali B. Masukkan anggota A berapa? Jumlahnya 3. 3 kali 3 adalah 9. Miss bentuk contoh lagi. Saya Miss punya himpunan C, buka kurung kurawal. Itu ada 3, 5, 7, 9. Terus Miss punya himpunan D, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gini. Maka C kali D itu berapa? Nah, kita hitung dulu jumlah anggotanya. Anggota untuk himpunan C berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Terus kita hitung anggota himpunan D. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tulis ada 5. Maka N buka kurung C kali D sama dengan masukkan jumlah anggota C berapa? 4. Berarti 4 dikali jumlah anggota D berapa? 5. Dikali 5 sama dengan berapa? 20. Jadi kalau untuk perkalian kita menggunakan jumlah anggota ya nak. Biar mempermudah jadi tidak perlu menjodohkan masing-masing atau satu-satu. Bisa dipahami ya? Nah, itu untuk perkalian. Selesailah kita pada operasi biner. Selanjutnya adalah operasi uner. Kita harus tahu dulu operasi uner itu apa. Kalau tadi biner dari 2 unsur, kalau operasi uner itu operasi dari sebuah unsur sehingga dihasilkan unsur tunggal. Jadi makanya dari satu unsur nanti dihasilkan unsur tunggal. Nah, kalau tadi operasi biner anggotanya ada 4, kalau uner itu hanya 1, yaitu komplement atau ingkaran. Bagaimana? Nih, tunjukkan. Komplement dilambangkannya itu adalah C kecil. Atau misalnya komplement dari himpunan A, maka ya lambangnya adalah A pangkat C kecil. Atau A aksen. Nah, huruf A ini bisa diganti tergantung nanti nama himpunannya apa. Jadi bebas misalnya, boleh nggak Miss misalnya himpunannya di soal itu B. Kita tulis B, komplement B ya B pangkat C. Atau B aksen. Seperti itu. Aksen itu adalah koma di atas. Nah, kita cari tahu dulu definisinya. Komplement itu apa? Misalnya komplement dari himpunan A atau ingkaran dari himpunan A. Berarti himpunan yang semua elemen atau anggotanya anggota dari S tetapi bukan anggota A. Jadi semua yang terkandung dalam S kecuali anggota A. Contoh, Miss, ada di suatu kasus ada 5 anak, namanya Ani, Beni, Caca, Deni, Eka. Mereka semua suka pedas, kecuali Deni dan Eka. Pertanyaan yang muncul, bagaimana menyatakan dalam bentuk himpunan? Slide selanjutnya. Nah, kita bikin dulu dalam atau kita notasikan dalam himpunan. Nah, Ani, Beni, Caca, Deni, dan Eka itu menyatakan himpunan semesta. Berarti seluruhnya. Berarti kita tulis S sama dengan buka kurung perawal. Ini Miss lambangkan dengan huruf abjad biar tidak terlalu panjang. Ani kita lambangkan dengan A, Beni dengan B, Caca dengan C, Deni dengan D, dan Eka dengan E. Nah, Ani, ini Beni ya, maaf, ini Beni. Ani, Beni, Caca
itu menyukai pedas. Maka kita bentuklah himpunan baru. Miss ini pakai huruf F. Berarti buka kurung kurawal. Nah, Ani, Beni, Caca tadi hurufnya apa aja? Ada A, B, dan C. Nah, Deni dan Eka tidak menyukai pedas. Berarti beda dong. Berarti ingkaran atau lawannya dari pedas. Berarti tidak suka pedas. Nah, berarti dia bukan F atau ingkarannya. Ingkaran. Berarti lambangnya apa? Ingat, lambang ingkaran itu C kecil atau aksen. Nah, maka tadi Miss nulisnya ini F, maka ditulisnya adalah F C atau F aksen. Sama dengan apa? Berarti yang nggak suka siapa? Deni dan Eka. Deni dan Eka dilambangkan dengan huruf apa? D dan E. Berarti D dan E buka kurung kerawal dan tutup kurung kerawal. Nah, menggambar diagramnya bagaimana? Bikin kotak dulu karena kita melibatkan himpunan semesta. Terus jangan lupa tulis S di pojok kanannya atau bisa di pojok kirinya. Gini. Terus kita gambar lingkaran karena ada satu himpunan, kita gambar lingkaran F. Siapa aja anggotanya? Ada A, B, C. Lalu yang D dan E tulis di mana, Miss? Karena dia ingkarannya atau komplemennya, maka dia ditulis di luar lingkaran tapi masih di dalam kotak. Seperti itu. Jadi, mana yang diarsir? Kalau misalnya komplemen dari himpunan F, berarti bukan dari himpunan F, maka yang diarsir adalah kotaknya. Nih yang warna ungu ini. Yang warna ungu ini. Berarti komplemen dari si himpunan F. Nih, kayak gitu. Kalau misalnya bukan komplemennya, maka yang diarsir adalah yang lingkarannya atau himpunan F-nya. Seperti itu ya. Nanti mungkin akan dengan contoh soal kalian akan lebih paham. Nah, kalau dibuatkan dengan notasi bagaimana, Miss? Notasinya adalah buka kurung kurawal X adalah X anggota, ini anggota S, dan X bukan anggota A. Jadi ingkaran dari anggota atau himpunan A. Seperti itu. Nah, itu untuk ingkaran atau komplemen. Miss kasih contoh soal dulu deh. Nih, contoh soal sebelum masuk ke soal buku paket. Contoh soal pertama. Miss punya himpunan semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus Miss punya himpunan B-nya itu adalah 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Yang ditanyakan adalah ingkaran atau komplemen dari B. Seperti itu, ya. Jadi yang ditanya adalah ingkaran atau komplemen dari B. Ingat pengertian komplemen tadi apa? Komplemen adalah semua anggota dari semesta, ini semesta nih, semua anggota dari semesta kecuali anggota B. Kayak gitu. Maka bagaimana? Kita lihat, kita coret aja nih. Bentar. Nah, kita coret aja. Kita coret aja dari si himpunan B ini ada siapa aja. 2, coret. 3, coret. 4, coret. 5, coret. Berarti sisanya siapa? 1, 6, 7, dan
8. Berarti B komplement, karena komplement itu artinya adalah semua anggota himpunan semesta kecuali himpunan B atau komplemennya. Berarti apa? 1, 6, 7, dan 8 tutup kurung kurawal. Seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita gambar diagram Venn-nya? Bikin kotak dulu nih. Bikin kotak. Jangan lupa tulis S-nya di sini. Ya. Terus bikin satu lingkaran. Seperti ini. Nah, ini melambangkan himpunan apa? Ini adalah lingkaran dari himpunan B. Siapa aja anggotanya? Ada 2, 3. Ini ya, masukin nih himpunan sini. 2, 3, 4, 5. Nah, berarti B komplement itu bagaimana? B komplement berarti bagaimana? Ya kita masukkan saja nih. Ingat, karena komplement itu adalah seluruh anggota himpunan kecuali anggota B, maka kita tulisnya di luar. Ada berarti ada 1, 6, 7, sama 8. Nah ini boleh Miss nulisnya ngacak, boleh. Maka yang diarsir mana? Ini nih yang diarsir. Yang di luar lingkaran seperti ini. Bisa dipahami ya? Kayak gitu. Jadi yang diarsir adalah yang di luar lingkaran. Seperti itu ya. Contoh soal lagi. Misalnya Miss bikin soal kedua. Soal kedua. Nih Miss garis dulu biar nggak nyatu. Soal kedua misalnya himpunan semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus Miss punya himpunan C. Itu siapa aja? Ada 3, 6, terus 9, sama 12. Kayak gini. Yang ditanya adalah komplement dari C. Dari himpunan C. Berapa? Maka ingat, komplement adalah seluruh anggota himpunan semesta kecuali himpunan C atau himpunan yang kita komplementkan atau yang kita ingkari. Kita coret dulu nih. Yang sama. 3, 6, 9 ada enggak? 12 ada enggak? Enggak ada. Berarti bagaimana nulisnya? 1, 2, 4, 5. Loh Miss, kenapa 9 dan 12 gak masuk? Karena dia anggota C. Karena anggota C. Lantas bagaimana kalau dia anggota C? Maka tidak masuk ke dalam komplement atau ingkarannya. Karena dari pengertian komplement tadi, yang masuk ke himpunan semesta saja, kecuali himpunan C. Maka 9 dan 12 ini tidak masuk. Gambarnya bagaimana? Nih gambarnya. Jangan lupa ditulis S. Kita buat lingkarannya. Ini lingkaran dari himpunan C. Itu berarti ada siapa saja? Ada 3, 6, 9, 12. Maka komplemennya ini yang di luar berarti komplement dari C atau C aksen itu kita tulis nih di luar dari lingkaran ada 1, 2, 4, 5. Mana-mana yang kita arsir? Yang diarsir adalah yang di luar dari lingkaran. Seperti itu. Ya. Udah ya, dipahami ya? Bisa ya? Silakan diperhatikan baik-baik untuk soal tersebut. Sambil kalian buka buku paketnya halaman 94. Halaman 94. Ini Miss
Lanjut, Miss hapus dulu deh. Miss hapus dulu. Kalian bisa screenshot ini nanti. Kita masuk ke latihan soal. Menggabungkan semuanya. Nah. Miss hapus dulu. Oh, salah. Maaf. Nah, Miss tambah ini dulu deh. Tambah layar lagi di sini. Hup. Nah, misalnya, oh masih ada. Hapus dulu. Nah, masuk ke contoh soal halaman 94. Di situ yang nomor 1. Nomor 1. Soalnya ada himpunan semestanya itu adalah himpunan semestanya. Ada A sampai H. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, terus ada himpunan A-nya. Itu buka kurung kurawal, anggotanya ada A, B, D, E. Selanjutnya ada himpunan B. Itu ada C, D, E. Dilihat yang ditanya ada apa saja. Ada irisan, gabungan, selisih, sama komplement. Kita jawab yang Kita jawab yang irisan dulu. Ini Miss bagi 2 dulu. Ya, kita jawab yang irisan. Irisan. Berarti A irisan B sama dengan berapa? Kita lihat kalau irisan itu apa? Cari anggota yang sama. Mana antara himpunan A dan B yang sama? Itu ada anggotanya D dan E. Berarti kita masukkan D, E. Kayak gitu. Terus bagaimana gambar diagramnya? Contoh, ini untuk himpunan A. Terus Miss gambarkan. Ini untuk himpunan B. Nah, yang di tengah ini adalah yang beririsan. Berarti apa? D dan E. Sisa anggota dari B berarti apa? C. Tulislah di sini. Sisa anggota dari A apa? Yaitu kecuali D dan E yaitu adalah A dan B. Mana yang diarsir? Karena ini irisan berarti yang diarsir adalah bagian yang tengah. Nah, itu untuk himpunan untuk irisan. Selanjutnya bagian B adalah gabungan. Gabungan berarti A gabungan B. Bagaimana? Ingat kalau gabungan itu adalah kita memasukkan semuanya. Berarti dari himpunan A dan B tapi tidak boleh ada anggota yang berulang ya nak. Berarti ada siapa saja? Ada A, B, C, D,
dan E. Seperti itu. Udah masuk semua kan? A, B, C, D, E. Gambarnya bagaimana? Gambarnya Miss gambarkan di sini. Ini untuk himpunan A. Terus ini untuk himpunan B. Nah, sisanya ini C. Siapa yang berhimpit? Nah, kenapa Miss gambarkan lingkarannya tetap berhimpit? Karena tetap saja ada anggota yang sama. Jadi lingkarannya berhimpit. Ini kita tulis D dan E. Sisa anggota himpunan A itu ada A dan B. Mana yang diarsir? Karena gabungan, maka kita arsir semuanya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk arsiran. Selanjutnya untuk yang ditanyakan lagi adalah arsiran irisan gabungan selisih. Selisih antara, berarti ini nomor A, ini B, ini A. Sekarang adalah yang C. Selisih antara selisih. Selisih siapa? Pertama yang ditanyakan selisih antara A dan B. Kita lihat, ingat kalau selisih berarti dikurang anggota yang sama dan dipilih dari sisa anggota yang kita mau cari selisihnya. Karena di sini A duluan berarti A. Berarti kita coret dulu nih yang sama. Ada D sama yang E. Maka sisa anggota A siapa? A, B. Nah, seperti itu ya. Kalau mencari selisih, seperti itu. Bagaimana gambar diagramnya untuk A selisih B? Miss gambarkan di sini. Tetap berhimpit ya. Karena kenapa? Karena ada yang ada anggota yang sama. Mohon maaf, ini Miss ulang gambarnya. Terlalu kecil lingkarannya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini E. Nah, ini untuk himpunan B, ini yang A. Sisa yang A apa? A, B. Sisa yang B adalah C. Mana yang diarsir? Karena A min B, maka yang kita arsir adalah bagian yang A saja. Gitu. Tanpa ikut yang bagian berhimpit atau sisa himpunan B-nya. Lanjut. Nah, sekarang adalah yang selisihnya itu B min A. B min A. Maka bagaimana? Tadi sudah kita coret anggota yang sama. Nah, karena B selisih A, maka kita tulisnya adalah sisa anggota dari B. Berarti siapa? Yaitu adalah C. Kayak gini. Bagaimana gambar diagramnya? Ini untuk A. Terus ini untuk yang B. B sisanya siapa? C. A sisanya siapa? A sama B. Ini yang berhimpitan atau beririsan ada D dan E. Mana yang diarsir? Karena kita mencari selisih B, maka yang diarsir adalah yang bagian B. Seperti ini ya. Itu bagian mencari selisih. Terus yang dicari adalah yang keempat. Itu adalah komplement dari D dan komplement dari A dan C. Berarti ini adalah komplement. Kita cari dulu komplement dari A, himpunan yang A. Berarti lingkaran dari himpunan A. Ingat, komplement itu adalah seluruh anggota himpunan kecuali himpunan A. Berarti siapa? Kita coret nih yang sama dengan himpunan A. A sudah ada di sini. B sudah ada. D ada. E ada.
Maka sisa dari himpunan S kecuali anggota A siapa saja? Ada C, ada F, ada G, dan H. Seperti itu. Gambarnya gimana? Ingat kalau komplement kita gambar kotak dulu. Di sini S jangan lupa. Terus kita gambar lingkaran untuk himpunan H-nya. Berarti anggota komplemennya siapa aja? Ada Om. Kepencet. Nah, himpunan A ada siapa saja? Ada A, ada B, D, dan E. Komplemennya siapa? Ini nih. Kita tulis luar. C, F, G, H. Mana yang diarsir? Yang diarsir berarti di luar dari lingkaran A. Karena karena komplement itu adalah seluruh anggota himpunan kecuali A. Berarti yang diarsir adalah yang di bagian di luar lingkaran. Seperti ini. Itu ya. Terus dicari komplemennya dari B. Berarti apa? Seluruh anggota himpunan kecuali himpunan B. Berarti C. Oh, maaf, please ganti spidolnya. Berarti C sudah ada. D sudah ada. E sudah ada. Berarti yang belum ada siapa? A, B, terus F, G, H. Berarti anggota B siapa? Komplement dari B itu siapa? Ada A, B, F, G, H. Seperti ini. Tinggal kita gambarkan saja diagramnya. Nah, berarti S ini adalah lingkaran untuk himpunan B. Siapa saja masukin nih himpunan B? Ada siapa aja? Ada C, D, E. Berarti komplement ini kita tulis di luar. Ada siapa aja? A, B, F, G, dan H. Berarti mana yang kita arsir? Berarti di luar dari lingkaran himpunan B. Karena selain himpunan B. Seperti itu. Terus ditanyakan lagi jumlah anggota. Jumlah anggota berarti E. Ditanya adalah jumlah anggota. Berarti anggota A ada berapa? N dari himpunan A. Hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Terus jumlah anggota dari B ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh soal halaman buku paket halaman 94. Nah, silakan kalian mencoba sebagai latihan kalian dan dikumpulkan di GC itu nomor 2, 3, dan 4. Ini silakan untuk latihan soal di buku paket halaman 94. Kerjakannya di mana? Dikerjakannya di buku tulis dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Miss akan buatkan kolom tugasnya. Jadi kalian bisa mengupload di Google Classroom ya. Silakan dengan banyak latihan, dengan kalian banyak latihan berarti kalian nanti akan bisa karena terbiasa. Seperti itu. Nanti lebih mahir. Kalau kalian sudah paham konsep ini, nanti untuk konsep-konsep yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari kalian akan lebih mudah. Jadi kalian kalau memang nanti belum paham apa yang Miss jelaskan di video ini, kalian bisa konfirmasi atau chat Miss. Ya, seperti itu ya. Untuk pembelajaran MTK hari ini cukup sekian. Semoga apa yang Miss sampaikan bisa kalian pahami dan jangan lupa tugasnya
Ini nih, tugasnya dikerjakan nomor 2, 3, 4 pada buku paket halaman 94, nanti diupload ke GC. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.